Bab 52, Bab 2712, Hati Yun dan Yu. Yun Ce muncul kembali jauh di dalam laut kabut tak berujung, wujudnya ditelan oleh jurang tebal dan menyisakan yang menguras semua hal, warna, kehangatan, kehidupan itu sendiri. Udara terasa sangat sunyi, berat dengan keheningan yang membuatnya terasa seolah-olah dunia telah berhenti ada. Kelabu kusam dan tak bernyawa membentang tanpa henti ke segala arah, kehampaan yang menindas yang tampaknya menekan jiwanya. Bahkan bagi seseorang seperti dia, seseorang yang telah bermandikan pertumpahan darah dan kehancuran tanpa akhir, tempat ini membawa beban yang memperburuk suasana hatinya. Dengan perintah sederhana, binatang buas jurang itu bergerak, wujud mereka yang besar membawanya semakin dalam ke jurang. Gerakan diam mereka nyaris tidak mengganggu udara, dan begitu saja mereka menghilang ke dalam kabut. Mungkin karena kekosongan monokrom di sekelilingnya, atau mungkin karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak tenang di dalam hatinya. Bagaimanapun, Yun Ce merasa kesalnya memuncak, keheningan menggerogoti pikirannya. Dia mengembuskan napas perlahan. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya dia kunjungi. Sosoknya berkedip, dan sesaat kemudian, dia memasuki dunia bahtera primordial yang mendalam. Begitu dia tiba, indera ketuhanannya menyebar keluar, mencari apa yang sudah dia ketahui ada di sana. Dalam beberapa saat, dia mendapati dirinya tertarik ke arah peti mati Shen 11. Tatapannya sedikit melembut saat dia melihat pemandangan itu. Putrinya, Yun 11, duduk dengan tenang di samping peti mati batu besar, tangan kecilnya bertumpu di permukaannya, kepalanya menunduk dalam kewaspadaan yang hening. Tidak jauh dari sana, Xia Qingyue berdiri di kejauhan, memperhatikan, tetapi tidak bergerak untuk mendekat. Kehadirannya seperti bayangan, diam, bertahan, selalu hadir, tetapi tidak pernah mengganggu. Untuk sesaat, Yun Ce memejamkan matanya. Dia membiarkan pemandangan itu menetap di benaknya, memaksa dirinya untuk mengumpulkan pikirannya. Tarik napas dalam-dalam. Secercah kendali. Saat akhirnya ia membuka matanya lagi, ia berbalik dan terbang ke arah yang berbeda. Mungkin karena semua kemarahan, kebencian, dan kegelapan yang telah menggerogotinya selama ini telah dimurnikan oleh energi cahaya mendalam yang terpancar dari Li Suo, Dewi Kehidupan. Mungkin karena, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, pikirannya jernih. Namun sekarang, saat kabut kemarahan terangkat, tubuhnya sedikit gemetar. Bukan karena rasa sakit. Bukan karena kelelahan. Namun karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mentah dan tak terkendali, muncul di dalam dirinya, sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Yun Ce menggertakkan giginya, mengusir pikiran-pikiran itu. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Pikiran-pikiran itu menolak untuk menghilang. Ratu Iblis, kau pernah mengatakan padaku bahwa sifat seseorang sulit diubah. Suara Yun Ce hampir seperti bisikan, kata-katanya terbawa oleh keheningan kosong di sekitarnya. Tangannya gemetar saat ia mencengkeram dadanya, rasa sakit yang tumpul dan menyesakkan menyebar dari hatinya. Sakit. Bukan dari luka fisik apapun, tetapi dari sesuatu yang jauh, jauh lebih dalam. Kau benar. Ia telah bertindak terlalu jauh hari ini. Ia telah membunuh banyak sekali nyawa, jauh lebih banyak daripada yang dapat ia hitung. Namun, bukan darah di tangannya yang menghantuinya, melainkan kekejamannya. Bukan kebutuhannya, tetapi seberapa jauh ia membiarkan dirinya jatuh. Bahkan sebagai binatang abisal, penguasa naga telah, meskipun hanya sesaat, menolak perintah untuk membunuh putranya sendiri. Bahkan dalam bentuk yang bengkok dan rusak itu, sebagian dari keberadaannya ragu-ragu. Tapi Yun Ce, ia tidak ragu. Kebenciannya mutlak. Perintahnya mutlak. Dan sang ayah telah melahap putranya.
Karena ia juga seorang ayah. Dan dia tahu apa artinya mencintai anakmu lebih dari dirimu sendiri. Jadi, dia juga tahu jika jiwa Raja Naga masih ada di suatu tempat, bahkan pecahan terkecilnya yang tertinggal di jurang, itu akan dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terbatas. Kebencian yang tak terbatas. Untuknya. Tubuh Yunche bergetar, jari-jarinya mengepal erat. Aku telah berdosa. Sekali lagi. Dia perlahan jatuh ke tanah, posturnya merosot, kepalanya tertunduk. Beban dari segala sesuatu menekan jiwanya, bukan hanya pembantaian hari ini, tetapi segalanya. Semua nyawa yang telah diambilnya. Semua pilihan yang telah dibuatnya. Semua kebencian yang telah ditanggungnya. Semakin dalam dia tenggelam ke jurang, semakin dia kehilangan dirinya sendiri. Tetapi agar alam dewa bisa bertahan hidup, itu satu-satunya cara. Kata-katanya sendiri terasa pahit di lidahnya. Itu benar. Dia tahu itu benar. Tetapi mengapa itu terasa seperti alasan? Dia memejamkan mata, tetapi jiwanya kacau. Pikirannya kusut bersama, saling bertarung. Kehangatan pemurnian Li Suo telah membersihkannya dari amarahnya, tetapi itu membuatnya mentah. Terekspos. Dia tidak tahu berapa lama dia tinggal di sana, tersesat dalam badai pikirannya sendiri. Tetapi kemudian, kehangatan yang akrab dan lembut membungkusnya dari belakang. Lengan lembut memeluknya, menekan punggungnya, mantap dan tak tergoyahkan. Dia menegang sejenak. Kemudian, perlahan, tubuhnya rileks. Badainya mereda. Dan untuk pertama kalinya dalam apa yang terasa seperti keabadian, Yunche hanya duduk di sana dalam keheningan. Auranya, aromanya, kehangatannya, mereka menekannya, merembes melalui celah-celah jiwanya yang retak, meleleh ke dalam dirinya dari dalam. Itu adalah kehangatan yang tidak disadarinya bahwa dia butuhkan. Kehangatan yang terasa asing, namun familiar. Kehangatan yang menolak untuk membiarkan jurang menelannya sepenuhnya. Yunche perlahan membuka matanya, napasnya dalam dan tidak stabil saat dia menoleh sedikit. Terima kasih, King Yue. Suaranya lembut, serak, dipenuhi dengan kelelahan yang tidak ada hubungannya dengan tubuhnya, tetapi semuanya berhubungan dengan hatinya. Wanita di belakangnya tidak melonggarkan pelukannya. Sebaliknya, dia memeluknya lebih erat. Dia terdiam sejenak, seolah-olah dengan hati-hati memilih kata-katanya. Kemudian, suaranya terdengar, lembut, namun stabil, membawa kekuatan tenangnya mencapai jauh ke dalam dirinya. Kita suami istri, apakah benar-benar perlu? Terima kasih. Tatapan Xia Qingyue bertemu dengannya saat dia berbalik lebih jauh untuk menatapnya, matanya tak tergoyahkan saat menatap matanya sendiri. Mata yang bukan lagi mata Yunche yang pernah dikenalnya. Mata yang telah melihat terlalu banyak kematian, terlalu banyak kebencian, terlalu banyak kehilangan. Mata yang telah ternoda oleh kegelapan dan jurang. Namun, jauh di dalam jurang itu, masih ada sesuatu yang tersisa. Sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang menolak untuk memudar. Rasa sakit yang tak kunjung hilang. Kesedihan yang terkubur begitu dalam sehingga bahkan Yunche sendiri menolak untuk mengakuinya. Xia Qingyue melihatnya. Dia melihatnya dengan jelas. Jadi, dia tidak melepaskannya. Dia tidak bergeming. Sebaliknya, dia hanya mengencangkan pelukannya di sekelilingnya, menempelkan dahinya dengan lembut ke punggungnya. Dia tidak mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak mengatakan bahwa dia bukanlah monster. Dia hanya tinggal di sana, diam, hadir, pantang menyerah.
karena pada saat ini, dia mengerti. Yunche tidak perlu diselamatkan. Dia hanya butuh seseorang untuk tinggal. Aku tidak akan bertanya apa yang terjadi di luar, kata Xia Qingyue lembut, suaranya mengandung makna pengertian yang tak terucapkan. Tapi jika kamu lelah, istirahatlah sebentar. Kata-katanya lembut, lebih seperti persembahan daripada tuntutan. Tapi Yunche hanya menggelengkan kepalanya, senyum pahit tersungging di bibirnya. Nanti ada waktu untuk istirahat. Istirahat? Bagaimana mungkin? Beban dunia, beban segalanya, masih menekan bahunya. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dengan gerakan halus, memberi isyarat agar Yunche duduk di sampingnya. Yunche ragu-ragu sejenak sebelum duduk di sebelahnya. Dengan lambaian tangannya yang sederhana, dua sosok muncul di samping mereka. Kehadiran mereka langsung memecah suasana yang berat. Tuan, apakah Anda dan istri Anda di sini untuk bermain dengan kami lagi? Sebuah suara ceria dan nakal terdengar seperti lonceng di udara, membawa energi menular yang menghancurkan kegelapan di sekitar mereka. Hong Er. Matanya yang merah delima berbinar nakal saat dia menyeringai ke arah mereka, sedikit memantul karena kegembiraan. Di sampingnya, seorang gadis lain berdiri, sosok yang sangat mirip dengan Hong Er, tetapi lebih tenang, matanya yang ungu dipenuhi dengan harapan yang tenang. Yuer. Tatapan Yunche melembut saat melihat mereka. Di dunia yang begitu kacau, begitu kejam, keduanya, keberadaan yang polos dan kekanak-kanakan ini, tetap tidak tersentuh oleh kegelapan. Dan dia ingin tetap seperti itu. Ajak Yuer keluar dan jelajahi dunia, kata Yunche, suaranya membawa kelembutan yang langka. Dunia mutiara racun langit tidak seindah tempat ini. Tidak baik bagi mereka untuk tetap terkurung di tempat itu selamanya. Mereka perlu merasakan dunia yang tidak dipenuhi dengan perang dan pembantaian. Au! Wajah Hong Er tampak kecewa, kegembiraannya langsung memudar saat dia cemberut dengan dramatis. Ayo pergi, Yuer, desahnya, meraih tangan gadis itu. Namun, sebelum pergi, dia berbalik dengan seringai licik dan penuh pengertian. Tuan mungkin ingin melakukan hal jahatnya dengan istrinya. Dan begitu saja, dia menyeret Yuer pergi, terkikik saat mereka menghilang di kejauhan. Untuk sesaat, Yunche duduk di sana, benar-benar terpana, pikirannya berjuang untuk memproses apa yang baru saja didengarnya. Di sampingnya, Xia Qingyue, yang telah diam selama sebagian besar percakapan, tiba-tiba tertawa ringan dan merdu. Hahaha. Tawanya, lembut dan cepat berlalu, menarik sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Sudah lama sekali ia tidak mendengarnya tertawa seperti ini. Sejak ia melihatnya begitu tenang. Yunche menoleh untuk menatapnya, memperhatikan saat ia menatap kedua sosok yang pergi, matanya membawa kehangatan yang ia pikir tidak akan pernah ia lihat lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam apa yang terasa seperti selamanya. Beban berat di dadanya terasa sedikit lebih ringan. Tidak kusangka Xiao Lingxi adalah dewi leluhur yang terlahir kembali. Xia Qingyue bergumam, suaranya hampir seperti bisikan saat ia menyerap semua yang baru saja dikatakan Yunche padanya. Ia mendengarkan dengan saksama saat ia menjelaskan semuanya, semua yang telah terjadi sejak hari ia meninggalkan alam dewa dan turun ke abis. Dan sekarang, ia akhirnya mengerti. Dia merasa lega. Meskipun segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana awalnya, meskipun jalannya jauh lebih berbahaya daripada yang pernah dia perkirakan, pada akhirnya, semuanya baik-baik saja. Bahkan alam dewa bulan, yang telah hancur total, telah dibangun kembali. Dan dengan pengetahuan itu, beban berat yang telah dipikulnya selama ini mulai terangkat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa seolah-olah bisa bernapas lega. Dan gadis itu, Jingyue.
Yunche tiba-tiba berbicara dengan senyum tipis, suaranya mengandung nada menggoda. Dia benar-benar percaya padamu, kau tahu. Penghormatan dan kesetiaannya padamu tidak pernah goyah. Jika kita kembali ke alam dewa, pastikan untuk memperlakukannya dengan benar. Hahaha. Mata Xia Qingyue melembut, ekspresinya diwarnai dengan nostalgia saat dia memikirkan Lian Yu. Dia selalu setia. Sedikit kesedihan berkedip di tatapannya, meskipun dia dengan cepat menutupinya. Itulah sebabnya, pada hari itu, aku mengusirnya. Akunya, suaranya kini lebih pelan, seolah beban keputusan itu masih terasa. Namun, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, hampir penuh kerinduan. Tapi aku senang dia baik-baik saja sekarang. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, ke hari-hari yang telah ia lalui sebagai Kaisar Dewa Bulan, ke orang-orang yang telah mengikutinya dengan pengabdian yang tak tergoyahkan. Dan sekarang, duduk di samping Yunche, di tempat yang begitu jauh dari dunia itu, ia mendapati dirinya berbicara tentang mereka sekali lagi. Bukan sebagai beban. Bukan sebagai penyesalan. Namun sebagai kenangan berharga yang telah bertahan seiring berjalannya waktu. Mereka duduk bersama, berbicara tentang segalanya, masa lalu mereka, perjalanan mereka, dan jalan yang telah mereka lalui sendiri. Kadang-kadang, Yunche mengambil inisiatif, menceritakan waktunya di wilayah Ilahi Utara, bagaimana ia bangkit dari ketiadaan, berjuang keras menuju puncak, dan mengukir namanya dalam sejarah dengan darah dan perlawanan. Di waktu lain, Xia Qingyue akan berbagi pengalamannya sendiri, menceritakan kepadanya tentang apa yang telah ia lakukan di kerajaan ilahi malam abadi, rahasia yang telah ia ungkapkan, pertempuran yang telah ia hadapi dalam diam, dan beban yang telah ia pikul sendiri. Suasananya damai, sangat kontras dengan dunia luar yang kacau. Xia Qingyue, meskipun telah kehilangan garis keturunan Phoenix S-nya, masih mempertahankan kecantikannya yang dingin. Kehadirannya tetap dingin dan tak tersentuh seperti sebelumnya, namun, ketika ia menatap Yunche, matanya terasa hangat. Inilah Xia Qingyue yang ia kenal. Bukan Kaisar Dewa Bulan yang jauh. Bukan wanita yang pernah memutuskan hubungan dengannya demi takdir. Tetapi Qingyue-nya. Ia telah benar-benar kembali padanya. Keheningan singkat terjadi di antara mereka sebelum akhirnya dia berbicara lagi. Jadi, apa rencanamu sekarang? Apakah kamu berencana untuk kembali ke Dreamweaver? Suaranya tenang, tetapi ada kekhawatiran yang tersirat di baliknya. Bagaimanapun, Yunche telah diculik selama beberapa waktu sekarang. Kultivasinya telah tumbuh tak terkira, tetapi dia tahu lebih baik daripada siapapun, dia masih belum cukup kuat. Belum. Tidak cukup untuk melawan para dewa. Tidak cukup untuk menantang para imam besar. Tidak cukup untuk menghadapi Raja Abisal. Dan semakin lama dia berada di kabut tak berujung, semakin besar risikonya. Jika makhluk-makhluk itu sendiri melangkah ke kabut tak berujung, maka kemungkinan identitas aslinya terungkap akan meningkat secara signifikan. Dan jika itu terjadi, bahkan Yunche tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun kekuatan Yunche tampak besar, dengan pasukan Abyssal Beast dan kekuatan luar biasa dari laut kabut tak berujung di bawah kendalinya, ia jauh dari kata tak terkalahkan. Ya, di dalam kabut tak berujung, ia berkuasa penuh. Namun saat para dewa memutuskan bahwa Raja Kabut perlu disingkirkan, mereka tidak akan bertindak sendiri. Setelah apa yang terjadi pada Bupati Ilahi Boundless End, mereka akan lebih berhati-hati, lebih bersatu. Lain kali, jika para dewa benar-benar bergerak melawannya, mereka tidak akan datang sendiri. Mereka akan bekerja sama. Dan itu adalah pertarungan yang tidak mampu ia kalahkan. Bahkan dengan hanya satu dewa setingkat Bupati Ilahi,
ia telah dipaksa untuk mengeluarkan semua kartu trufnya. Jika dua dewa menyerang, 3 lebih, hasilnya akan menjadi bencana besar. Ia tidak dapat mengambil risiko itu. Aku memang punya rencana, tetapi belum sekarang. Yunche akhirnya menjawab, suaranya tenang, tetapi tegas. Aku ingin menjadi lebih kuat dulu. Memang, dia sudah memikirkan semua kemungkinan. Kultivasinya meningkat drastis dalam waktu sesingkat itu, dan itu saja sudah menimbulkan kecurigaan. Namun, jika dia kembali dengan alasan bahwa dia tidak sengaja dirasuki oleh Raja Kabut, itu sudah cukup sebagai penjelasan, setidaknya untuk saat ini. Tetap saja, saat dia kembali, dia tahu bahwa yang disebut ayahnya pasti akan mengawasinya lebih ketat dari sebelumnya. Setiap gerakan yang dia lakukan akan diawasi. Setiap kesempatan untuk berkultivasi akan terbatas. Dan jika pertumbuhannya menjadi terlalu mencurigakan, maka segalanya akan menjadi jauh lebih berbahaya. Di sini, di dalam laut kabut tak berujung, dia memiliki lingkungan terbaik untuk tumbuh lebih kuat. Di sini, dia bisa berkultivasi tanpa hambatan, tanpa gangguan. Di sini, dia bisa mempersiapkan diri. Di Dreamweaver dulu, Yunche pernah bisa menyelinap ke ruang kultivasinya, menggunakan kekuatan World Piercer untuk diam-diam memasuki kabut tak berujung dan berkultivasi secara rahasia. Namun, itu hanya mungkin karena Dreamless Divine Regent tidak pernah menaruh jejak jiwanya di dalam ruang kultivasi, hanya di luarnya. Kekeliruan kecil itu membuat Yunche bisa bergerak bebas, tanpa terdeteksi kehadirannya. Namun, banyak hal telah berubah. Dengan semua yang telah terjadi, dengan cara Dreamless Divine Regent sekarang memandangnya, dengan semua yang disebut kasih sayang yang telah berkembang, Yunche yakin bahwa mulai sekarang, dia tidak akan bisa menyelinap begitu saja. Kembali ke Dreamweaver berarti pengawasan terus-menerus. Setiap gerakannya, setiap napasnya, setiap tindakannya. Tidak mungkin dia akan diberi kebebasan yang sama seperti sebelumnya. Jadi, dia harus memanfaatkan waktu yang dimilikinya di sini sebaik-baiknya. Mendengar penjelasannya, Xia Qingyue mengangguk perlahan, ekspresinya penuh perhatian saat dia diam-diam merenungkan semua yang telah diceritakannya. Potongan-potongan ceritanya menyatu dalam benaknya, membentuk gambaran yang jauh lebih besar daripada sekadar kejadian itu sendiri. Kemudian, tanpa peringatan, dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Yunche berkedip karena terkejut saat jari-jarinya yang halus sedikit gemetar di telapak tangannya. Wajahnya, yang biasanya begitu tenang, berubah sedikit merah. Untuk sesaat, dia ragu-ragu. Namun kemudian, seolah memaksakan diri untuk maju, dia akhirnya berbicara. Kalau begitu, mengapa kita tidak berkultivasi bersama? Suaranya lembut, terlalu lembut. Jelas bahwa mengucapkan kata-kata itu telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Yunche menatapnya, tertegun sejenak. Berkultivasi bersama? Tentu saja, aku memang berencana untuk melakukan itu. Dia tersenyum tipis, sama sekali tidak menyadari apa yang sebenarnya dimaksud Yunche. Namun, kemudian, dia menyadari. Mengapa wajahnya semakin memerah? Sebelum dia sempat bertanya, Xia Qingyue menggertakkan giginya, menarik napas dalam-dalam, lalu, tidak seperti itu. Suaranya sedikit bergetar, tetapi dia tidak menyerah. Kemudian, seolah-olah menghilangkan semua keraguan, dia mengangkat pandangannya ke arahnya dan berbicara lagi. Ayo kita berdua berkultivasi. Pikiran Yunche kosong. Kata-kata itu menghantamnya seperti sambaran petir ilahi, membuatnya terdiam sesaat. Dia hanya menatapnya. Xia Qingyue, yang selalu begitu dingin, begitu jauh, begitu tak tersentuh, sekarang duduk di hadapannya,
wajahnya diwarnai rasa malu, tangannya mencengkeramnya sambil menunggu tanggapannya. Ya. Suara Yunce tenang, namun di balik ketenangan itu, badai emosi bergejolak hebat. Saat kata itu keluar dari bibirnya, energinya yang dalam melonjak, berkelok-kelok di udara saat banyak penghalang terbentuk di sekitar mereka, lapis demi lapis isolasi, menyegel mereka dari dunia luar. Ini bukan penghalang biasa. Masing-masing penghalang dipenuhi dengan kekuatan penuhnya, memastikan bahwa tidak ada apapun, tidak ada akal ilahi, tidak ada kekuatan eksternal yang dapat mengganggu momen ini. Saat lapisan terakhir mereda, keheningan yang pekat memenuhi ruang. Di dalam dunia terpencil ini, hanya mereka berdua. Yunce dan Xia Qingyue. Tatapan mereka bertemu, dan meskipun tidak ada yang berbicara, beban dari apa yang akan terjadi menggantung tebal di udara. Untuk pertama kalinya, jarak yang selalu ada di antara mereka, dinding takdir yang tak terlihat yang telah memisahkan mereka begitu lama, akhirnya menghilang.